Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman setia, teman inspirasi, di depan saya ini saya sedang mengambil gambar dari atas. Ini adalah kebun kami yang hanya berukuran 9 kali 10 meter. Nah, di tempat inilah kami belajar berkebun mulai dari nol dengan memanfaatkan lahan yang sempit ini. Alhamdulillah kami bisa belajar berbagai hal, banyak hal tentang tanaman, mulai dari bagaimana menata tanaman untuk ditempatkan di taman agar terlihat indah, sampai bagaimana kami belajar menanam tanaman, merawat sekaligus mengobati tanaman-tanaman yang terkena penyakit. Ya, dan alhamdulillah apa yang telah kami pelajari ini bisa membuahkan hasil yang alhamdulillah cukup bagus. Menurut kami itu sudah menghasilkan tanaman yang subur-subur, dan alhamdulillah juga kami telah bisa mengupload melalui YouTube ini ya, sehingga bisa berbagi pada teman-teman semua dan bisa bermanfaat khususnya bagi kita yang suka atau mempunyai hobi berkebun. Karena kalau di perkotaan itu lahannya sangat sempit-sempit ya. Ini bisa dilihat di bagian depan ke sana. Ini semuanya sudah rumah-rumah. Sebelah sini juga. Jadi sulit sekali untuk menemukan lahan untuk berkebun. Nah, ini adalah Gunung Sumbing. Nah, di pagi yang masih cerah ini kami Taman Inspirasi akan membagikan satu tips lagi inspirasi buat teman-teman untuk merawat tanaman. Nah, di sini terlihat Aira, ini sedang mencuci piring. Ini Aira mau belanja sayuran. Bahkan di perkotaan itu nggak seperti ini, sayuran pun dijual oleh penjual keliling. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kondisi taman kami. Di sini ada banyak tanaman yang besar. Ini ada pohon paya, kemudian ini ada pohon kresen, ini besar sekali. Kemudian yang sebelah sini sirsat, di sana juga yang ini juga sirsat. Tengah ini mangga, ini ada sawo, ini ada belimbingnya 2. Kemudian itu daun sirih hijau. Kemudian yang di sini sirih merah. Itu ada juga tanaman hias. Kalau di tempat kami wali songo. Ya, dengan lahan yang sempit ini, alhamdulillah kami bisa berkebun dengan menciptakan taman yang indah dan juga subur. Di sini juga ada. Ini pohon jagung kami yang kami tanam di dalam pot. Nih. Seperti yang saya katakan tadi, saya sekarang akan memberikan sedikit tips untuk merawat tanaman dengan memanfaatkan kunyit. Kunyit-kunyit ini kami beli di pasar. Dan untuk kunyit yang sudah bertunas seperti ini kami akan tanam bersama dengan jenis palawija yang lain. Seperti ini kencur, ini juga sudah bertunas. Ini akan kami tanam
Mengingat manfaat dari seperti ini, kunyit ini sangat banyak, baik itu untuk kesehatan, kecantikan, dan juga untuk tanaman. Sebenarnya kami sering menggunakan ini limbah jamu. Ini limbah jamu yang sudah kami keringkan. Ini untuk memupuk tanaman agar tanaman lebih sehat. Karena dari limbah jamu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada limbah kunyit, ada limbah kencur, dan jenis palawija lainnya. Nah, bagi teman-teman yang sulit untuk mendapatkan limbah jamu, bisa hanya dengan menggunakan salah satu jenis tanaman palawija, kunyit. Teman-teman, kunyit ini selain kami berikan pada tanaman yang sudah keriting, ini kami juga akan gunakan untuk memupuk tanaman dalam masa pertumbuhan. Seperti ini tanaman timun kami. Selain limbah jamu yang kami gunakan, ini untuk limbah jamu kami juga sudah membuat videonya, bisa teman-teman saksikan bagi manfaat dari limbah jamu untuk tanaman. Nah, di sini saya lebih akan menjelaskan sedikit tentang manfaat kunyit. Jadi, kunyit ini selain bisa untuk menghilangkan bau pada pembuatan mol atau pupuk organik cair dari urin kelinci, ini bisa teman-teman saksikan juga pada video kami sebelumnya. Nah, kunyit ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, baik itu kesehatan kita, manusia, dan juga tumbuhan. Mengapa kunyit ini bermanfaat untuk kesehatan? Karena di dalam kunyit ini kaya akan kandungan yang sangat baik untuk pertumbuhan. Adapun kandungan yang terdapat dalam kunyit ini seperti ada zat besi, kemudian ada protein, lemak, fosfor, karbohidrat, dan yang terpenting adalah antioksidan alami yang dibawa oleh tanaman kunyit ini, sehingga dengan menggunakan pupuk dari kunyit ini bisa menjaga tanaman agar lebih sehat. Jadi memulihkan kondisi tanaman yang terkena penyakit agar lebih sehat kembali. Dun 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 dun.
Nah, jadi seperti itulah manfaat dari kunyit yang membantu mengembalikan tanaman atau daun yang keriting. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu manfaat lainnya dari kunyit, yakni untuk mengukur tingkat keasaman tanah. Nah, di sini adalah bedengan tanaman terong. Ini masih ada satu, kami sisakan. Nah, bedengan ini sudah kami diamkan selama 3 minggu setelah tanamannya semua kami cabut. Nah, untuk menanami tanaman kembali pada bedengan ini, kami akan melihat seberapa tingkat keasaman dari tanah ini. Apakah tanah ini masih bisa dikatakan subur ataupun perlu membutuhkan tambahan nutrisi yang lainnya, seperti pupuk dan juga bahan-bahan organik lainnya. Nah, cara mengukur tingkat keasaman tanah atau pH tanah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan pH meter ataupun pH indikator, atau sering disebut juga dengan kertas lakmus. Tapi seandainya kita tidak memiliki kedua alat tersebut, kita bisa menggunakan bahan alami, yakni dengan menggunakan kunyit. Nah, kita ambil sebesar ini, potong. Kemudian kita akan potong menjadi 2. Nah, dengan kunyit ini kita hanya bisa menentukan apakah tanah dalam bedengan ini asam atau basah. Jadi kita tidak bisa mengukur seberapa besar atau seberapa jumlah dari keasaman tanah ini. Tapi setidaknya ini bisa membantu kita untuk menentukan tanah ini membutuhkan tambahan nutrisi. Untuk mengukur, kita akan memotong kunyit ini menjadi 2 bagian. Nah, kita lihat di sini warnanya orange. Nah, untuk mengukur tingkat keasaman tanah ini, kita harus menggunakan tanah yang basah. Nah, setelah kita potong, ini teman-teman bisa lihat warnanya orange ya, kuning. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tanah yang basah tadi. Nah, kemudian kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, sekarang kita ambil semuanya. Nah, kita lihat. Nah, ini warnanya masih kuning orange, hanya sedikit pudar. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanah di bedengan ini masih bagus, pH-nya masih netral. Jadi ini nanti saya hanya tinggal menambahkan pupuk kandang dan juga sekam. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanah itu mempunyai pH yang tinggi, rendah, ataupun juga netral. Di antaranya, yang pertama, karena hilangnya unsur hara karena sering terjadi hujan. Kemudian adanya unsur aluminium, tembaga, dan juga lainnya. Seperti besi, misal ada besi-besi, ini mengurangi tingkat keasaman tanah. Kemudian drainase yang kurang baik ya, jadi aliran air yang kurang bagus sehingga menimbulkan genangan pada
pada bedengan, pada media. Setelah itu, penggunaan pupuk yang tidak tepat, dan juga yang terakhir karena tanah yang ada di bedengan ini mungkin karena kekurangan unsur magnesium dan juga kalsium. Jadi penambahan seperti serbuk cangkang telur itu bagus untuk pemberian kalsium. Nah, di sini ini saya memberikan limbah jamu yang sudah saya keringkan dan sudah saya tumbuk halus. Ini terbukti pada tanaman-tanaman kami ini sangat bagus dan tanaman juga menjadi sehat, subur. Ini saya tambahkan sekam. Nah, ini pupuk kandang, pupuk kelinci, dan ini dolomitnya. Nah, untuk pemberian dolomit ini cukup sedikit saja seperlunya, karena tanah di bedengan ini sudah bisa dibilang ini normal pH-nya. Jadi ini saya cukup memberikan 1 atau 2 genggam, dan pemberian dolomit ini diberikan sebelum di bedengan tanah media tanam ditanami tanaman. 1 genggam, dan juga pupuk kelinci. Demikianlah teman-teman sedikit tips dan informasi yang bisa kami berikan tentang pemanfaatan kunyit untuk tanaman dan juga perkebunan di tempat kita. Semoga bermanfaat. Tetap selalu kami ingatkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.